Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hadi Sofan SPD selaku Kepala Sekolah Negeri 1 Kalitengah, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Kalitengah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang bermanfaat ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah SWT. Selawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk berupa tuntunan ajaran agama Islam. Rekan-rekanku yang berbahagia, pada pagi hari ini rekan saya Bu Diah Nita Purnamasari SPD akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bu Diah nanti bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana kita membudayakan hal-hal positif, terutama disiplin positif dan kebiasaan-kebiasaan positif yang lain di sekolah ini. Dan juga tentu yang diharapkan adalah dukungan dan kolaborasi dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semua. Acara pada pagi hari ini nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pembukaan, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Kalitengah, dilanjutkan diseminasi atau sosialisasi tentang materi budaya positif di sekolah. Terus untuk acara yang terakhir yaitu diskusi atau tanya jawab. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Berdoa mulai. Terima kasih. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliaunya Bapak Hadi Sofan SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Kalitengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu diseminasi dari budaya positif di sekolah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Diah Nita Purnamasari SPD. Harapan kami bahwa kegiatan ini akan bisa berdampak baik terhadap kemajuan dan profesionalisme dari Bapak dan Ibu guru semuanya, karena sesungguhnya apa yang sudah diperoleh oleh Bu Diah selama pembekalan, selama pendampingan itu sesungguhnya tidak untuk pribadi, tetapi ini pengalamannya ini adalah untuk kita semuanya, yang pada akhirnya muaranya adalah bagaimana bisa mewujudkan pembelajaran yang berhasil di sekolah kita. Artinya tidak ada sekat antara guru penggerak dan guru yang tidak menggerak, semuanya berjalan bersama-sama. Ada ilmu
maka disampaikan kepada semuanya. Yang melaksanakan siapa? Ya kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berharap mudah-mudahan dari Bapak Ibu calon guru penggerak ini menjadi inovator untuk bisa menggerakkan sekolah ini bisa lebih maju. Dan dukungan dari semuanya itu juga menentukan, karena tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya apapun ketika guru penggerak itu bergerak tetapi tidak ada dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Untuk itu kami berharap kegiatan ini akan terus dilaksanakan. Jadi apa yang diperoleh didesiminasikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama semuanya dan untuk menerapkan kegiatan belajar di sekolah kita yang lebih baik. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan desiminasi dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya untuk lebih baik lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana beliau sangat memotivasi dan mendukung sekali tentang diseminasi budaya positif di sekolah ini, dan beliau harapkan bahwa dari kegiatan diseminasi nanti bisa membawa dampak positif bagi anak didik kita. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Dian Rita Purnamasari SPD. Kepada beliaunya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya perkenalkan dulu. Perkenalkan saya Ibu Dian Rita Purnamasari dari SD Negeri 1 Kalitengah akan menyampaikan tentang desiminasi budaya positif di sekolah. Ini adalah untuk pemenuhan tugas sebagai pendidikan guru penggerak angkatan 10. Saya di sini sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Lamongan. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang atas dukungan beliau acara pada pagi hari ini berjalan dengan sangat lancar. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang menyempatkan waktunya untuk datang memenuhi undangan saya di sini dalam acara desiminasi budaya positif di sekolah. Sebelum memasuki acara inti, mari kita bertepuk tangan terlebih dahulu. Tepuk semangat, ya. Sudah siap? Tepuk semangatnya adalah tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti hanya 1 kali di tengah. Kalau tepuk 2 berarti kanan 1, kiri 1. Kemudian kalau tepuk 3 berarti kanan, kiri, atas. Kalau tepuk 4 berarti kanan 2 kali, kiri 2 kali. Kemudian kalau tepuk 5 2 kali, kemudian 1 di atas. Sudah siap? Oke. Baik. Dalam hitungan ketiga, guys. Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1 3 kali. Iya, betul Bapak. Tepuk 1 3 kali berarti plek 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 gitu
dan tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu nggih. Kemudian budaya positif. Nah, pertanyaannya adalah apa itu budaya positif? Kemudian apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Kemudian budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa, melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh siswa. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada disiplin positif. Pertanyaannya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak panjenengan atau di pikiran panjenengan? Kira-kira apa ya disiplin positif itu? Nah, di sini ada pengertiannya. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak perlu dilakukan, ngoten nggih. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ngoten nggih. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan itu, seseorang akan mempunyai motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu adalah penyampaian dari Dean Dawson pada tahun 1998. Seperti itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian
Kemudian di sini saya membuat contoh nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah diterapkan pada kurikulum Merdeka yang saat ini kita pergunakan, ya. Nah, untuk memudahkan anak-anak memahami nilai-nilai kebajikannya, ya, maka guru perlu dibuat sebagai nyanyian seperti itu, ya, pada awal pembelajaran. Itu juga boleh. Nah, sudah bisa semua Bapak Ibu lagunya. Mari kita bernyanyi bersama-sama agar nanti bisa menjadi pembiasaan setiap pagi, ya, akan diingat oleh murid-murid kita. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, aturan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis baik. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Di sini kita sebagai guru mampu memberikan karakter-karakter seperti ini kepada murid-murid kita atau peserta didik kita, ya. Agar karena di era yang seperti ini murid-murid perlu diperkenalkan atau dibentuk karakternya menjadi profil pelajar Pancasila seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada banyak sekali, ya. Yang pertama ada keterus-terangan, kemudian keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, dan lain sebagainya seperti yang tertera di slide seperti ini, ya. Sampai ke kebangsaan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti bisa ditanamkan di murid-murid kita atau peserta didik kita, ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang guru, saat panjenengan itu hadir di mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan panjenengan? Apakah panjenengan itu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda atau Bapak Kepala Sekolah dan kemudian mendapatkan surat peringatan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau panjenengan itu ingin mendapatkan pujian seperti itu dari Bapak Kepala Sekolah dan mendapatkan penghargaan sebagai guru atau karyawan berprestasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain? Atau panjenengan itu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid panjenengan, karena panjenengan itu percaya tindakan sebagai guru itu dicontoh ternyata oleh murid-murid kita, ya. Jadi datang tepat waktu itu bukan karena tuntutan, bukan karena peraturan, melainkan datang dari diri sendiri, ya. Untuk apa? Menghargai waktu, menghargai diri, karena kita itu sebagai contoh dari peserta didik kita. Jadi kita sebagai contoh itu ya memberikan contoh yang baik seperti itu, ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia menurut Dan Housen. Yang pertama, di sini ada motivasinya, ada dua, motivasi eksternal dan juga internal. Yang motivasi eksternal, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya itu tidak melakukannya, seperti itu, ya. Itu termasuk motivasi eksternal.
seperti itu, bukan dari orang lain. Nah, sekarang hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, kita masuk ke ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, karena itu biar kita makin semangat ngoten nggih. Sekarang saling maju saja Bapak Ibu. Tangannya saling apa ya namanya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang tangan kanan itu adalah hijau, tangan kiri adalah hitam. Baik, sudah mengerti? Kemudian nanti kalau saya bilang hijau, berarti tangan yang hitam yang tadi itu harus menepuk apa? Telapak tangan kanannya yang hijau. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tangan kanan tadi hijau, tangan kiri hitam. Jadi kalau saya bilang hitam, tangan hijau yang panjenengan ini arahkan ini harus diarahkan menepuk tangan temannya seperti itu. Nah, tangan temannya harus menghindar seperti itu, ya. Oke, siap? Siap. Baik. Hitam. Tadi apa? Ternyata dapat satu ya. Ini menghindar ya. Hijau. Tidak apa-apa. Bu Ida kan bisa menepuk Bu Ida. Oke, baik. Konsentrasi ya. Hijau. Hitam. Ternyata bingung ya. Akhirnya disendapkan semuanya ya. Sekali lagi. Hijau. Iya. Bingung. Biasanya masih bingung Bu Eni kan tidak ketemu siapa-siapa ya. Ayo Bu Eni. Hitam. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita kembali ke materi ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam identitas gagal dan identitas sukses ya. Identitas itu ada dua ya. Ada gagal dan ada sukses. Yang gagal itu adalah hukuman, sedangkan yang sukses itu adalah disiplin. Nah, disiplin ini dibagi dua Bapak Ibu. Yang pertama konsekuensi dan yang kedua restitusi. Untuk yang hukuman itu biasanya kalimatnya negatif seperti itu ya. Sedangkan identitas sukses itu ada dua, ada netral dan juga yang positif. Netral itu konsekuensi, sedangkan yang positif itu restitusi seperti itu ya. Nah, kemudian identitas gagal itu bagaimana sih? Yang bagaimana Bu? Nah, di sini ada sesuatu itu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif atau agresifnya itu meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu itu harus. Nah, itu adalah kalimat hukuman. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya, kamu harus menaati peraturan. Kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu. Nah, itu adalah contoh dari hukuman yang sifatnya itu negatif seperti itu. Nah, di sini disiplin itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Yang konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Yang kedua tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Jadi konsekuensi itu kalimatnya biasanya seperti ini. Kamu itu mampu tidak melakukannya. Kemudian
Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak-anak mendapatkan penguatan seperti itu. Kemudian masalahnya akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya kalimatnya adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini nak, seperti itu ya. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi ini lebih dibimbing seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sekarang itu jangan memberikan hukuman ya. Kamu itu telat, ayo mari lapangan berkeliling 100 kali misalkan. Nah itu sudah tidak boleh ya, karena terlalu negatif dan itu akan diingat-ingat oleh peserta didik kita. Mereka akan membenci kita dan mengingat kita sebagai guru yang tidak baik seperti itu ya. Nah kalau restitusi ini kita panggil anak tersebut untuk duduk bersama kita dan kita menggali kenapa dia melakukan kesalahan. Mungkin tadi dia terlambat itu karena ada masalah di rumah, dia ternyata belum bangun tidur, ibu bapaknya sudah di sawah misalkan, sudah bekerja dan dia harus mempersiapkan dirinya sendiri, kemudian belum ada makanan misalkan ya, dia masih membuat makanannya sendiri seperti itu. Nah kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru itu harus tahu kenapa, apa yang terjadi sebelumnya kok sampai terlambat seperti itu. Bukan langsung menghukum, sudah di rumah sudah sendirian sudah menyelesaikan masalahnya sendiri, di sekolah juga dihukum lagi oleh gurunya. Nah akhirnya anak itu akan tertekan bukan malah bahagia, bukan menyenangkan. Jadi dia yang dia tangkap itu adalah semuanya itu memperlakukan dirinya dengan tidak baik seperti itu. Jadi kita sebagai pengajar, sebagai seorang guru harus bersikap bijaksana dalam menghadapi peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada sebuah soal Bapak Ibu atau games tindakan guru. Di sini ada hukuman atau konsekuensi, silakan panjenengan nanti menjawab kira-kira pernyataan ini, tindakan ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Baik, saya pamung dulu Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman apa? Konsekuensi, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, kita tampung dulu. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu apa kira-kira? Konsekuensi. Baik. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira itu apa? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa kira-kira Bapak Ibu? Hukuman. Baik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, ditampung, diingat-ingat jawabannya, kita koreksi. Nah, ternyata Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah sebuah hukuman. Nah, hal ini berarti bisa dihindari. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu juga
panjenengan nanti jika menemui kasus seperti ini, tolong diperhatikan, jangan memberikan hukuman lagi, ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu ternyata juga hukuman Bapak Ibu, ya. Push up 15 kali, ya, untuk anak SD itu juga sangat berat, ya. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi dan boleh dilakukan karena kertas tugas temannya tadi dicoret-coret, akhirnya harus bertanggung jawab dengan cara apa? Mengganti kertas tugasnya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan juga konsekuensi. Yang seterusnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga hukuman, ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga merupakan konsekuensi, gitu, ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Loh, kok bisa penghargaan, kok bisa menghukum? Ini bagaimana, gitu ya? Biasanya kan kalau penghargaan, kalau anak mendapatkan juara atau mendapatkan ranking misalnya, itu ya kita hargai. Kok tidak boleh? Nah, di sini penjelasannya Bapak Ibu. Penghargaan itu tidak efektif ternyata, ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Contohnya, misalkan peserta didik kita itu mendapatkan ranking 1. Dia akan mendapatkan ranking 1 jika mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah jika mendapatkan ranking 1. Tapi jika tidak mendapatkan ranking 1, maka dia tidak akan mendapatkan penghargaan. Nah, itu adalah sebuah hukuman sebenarnya, ya. Karena apa? Tidak efektif. Ya, karena hanya jika dia ranking 1 baru mendapatkan penghargaan. Jika tidak, berarti tidak dihargai. Seperti itu, ya. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi misalkan ada anak yang sangat pintar dan biasanya mendapatkan ranking 1, tapi suatu ketika ternyata prestasinya turun dan dia mendapatkan ranking 2 misalkan. Nah, bagaimana perasaannya? Pasti kecewa, berkecil hati. Kenapa ya saya kok tidak ranking 1 lagi? Biasanya ranking 1, seperti itu, Nah, kemudian bisa jadi dia suatu saat nanti akan tidak akan berusaha sekeras lagi seperti awal, akan kehilangan motivasi. Gak usah senawai, enggak aku gak juara 1 lagi. Nah, seperti itu, Jadi penghargaan itu adalah tidak efektif, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi ini akan jadi ketergantungan seperti itu, Bapak Ibu. Saya biasanya diberi hadiah ketika ranking 1. Ternyata tahun ini saya tidak diberi hadiah sama Bu Guru. Akhirnya apa? Kecewa, sedih, seperti itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu bisa menjadi tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Kok bisa merusak hubungan? Apa maksudnya, Bu? Nah, di sini ada penjelasannya. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Misalkan ada anak yang juara 1 terus,
Bu. Dia akan timbul rasa apa? Tidak adil ya. Yang juara satu diberi hadiah, tapi yang juara lainnya yang padahal saya itu juga pintar, tapi bukan dalam pelajaran. Misalkan saya itu pintar loh Bu, tapi dalam misalkan menyanyi, misalkan menari bidangnya, misalkan dia pandai dalam menggambar, tapi matematikanya misalkan belum bisa. Nah, seperti itu, oke. Anak-anak itu tidak ada anak-anak yang tidak cerdas, Bapak Ibu. Jadi semua murid-murid kita itu cerdas di bidang masing-masing. Makanya perankingan itu betul sekali, kurikulum Merdeka ini perankingan itu dihapus. Kenapa? Karena tidak efektif, ya. Karena semua anak itu cerdas dalam bidangnya. Misalkan ada anak yang pandai melukis tapi dia tidak bisa matematika. Ada anak yang pandai matematika tapi ternyata dia tidak pandai membaca. Ada yang anak yang pintar sekali mengaji, ya. Tahfidnya bagus sekali, tapi dalam pelajaran yang lainnya misalkan, nah itu ternyata kurang, Nah, berarti semua anak itu aslinya memiliki kecerdasan masing-masing dalam bidangnya, kan ya? Jika seorang guru, kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi, aku pengen dipuji Bu Guru, Pak Guru. Jadi aku kudu pintar. Nah, itu datangnya dari luar, ya. Eksternal, bukan internal, bukan dari diri mereka sendiri, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Ternyata kalau murid-murid kita itu disuruh saingan, disuruh ayo siapa yang bisa, ternyata mereka ada yang cemas. Yang pandai pasti tidak cemas. Oh, aku siswa, ya. Aku lo sudah bisa Bu, gampang gitu ya. Tapi bagi murid-murid yang kurang mampu dalam bidang misalkan matematika, tapi dia pandai dalam melukis, dia akan merasa tertekan, ya, cemas. Waduh, ternyata saya tidak bisa, ini nanti bagaimana ya? Waduh, saya nanti bisa dapat 0, bagaimana ini? Nah, seperti itu, ya. Nah, itu tugas guru, bagaimana caranya agar murid-murid itu tidak tertekan, seperti itu, ya. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ya, ini yang lebih parahnya adalah yang terakhir. Jadi putus asa, ya. Alah, wis gak usah senau. Wong akhirnya saya juga tidak akan mendapatkan ranking, saya juga tidak akan mendapatkan hadiah. Nanti juga tidak akan dihargai. Paling ya wis lah, paling nilainya juga nanti sama seperti dulu, ya. Seperti itu, ya. Itu akan membuat mental anak akan down, seperti itu, ya. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum. Apa maksudnya menghukum? Penghargaan menghukum itu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya tadi sudah disebutkan, ya, sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua, mereka akan merasa paling diuntung. Karena apa? Kok saya ranking 2, kok bisa? Saya ranking 2, kenapa tidak ranking 1? Seperti itu, ya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi sama-sama dikendalikan. Penghargaan dan hukuman itu hampir mirip, ya, karena mengendalikan seseorang. Kemudian yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi biasanya saya ini mendapatkan penghargaan, kok akhirnya saya tidak mendapatkan penghargaan. Nah, akhirnya saya itu merasa dihukum, saya sedang tidak dihiraukan oleh Bu Guru, Bapak Ibu Guru ini. Kok saya tidak mendapatkan juara lagi, seperti itu.
didik panjenengan masing-masing ada yang seperti itu Bapak Ibu? Apakah ada? Ada. Oke. Kemudian keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas sih? Nah, tadi sudah saya singgung tentang peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya kalimatnya itu negatif, kalau keyakinan itu positif. Okay? Yang pertama, perhatikan kalimat di samping. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok ada aturan mengenakan helm saat berkendara? Agar selamat, kata Bunda. Agar apa lagi? Bu Eni, kenapa kamu pakai helm? Agar tidak ditangkap polisi. Kalau Pak Azam, kenapa pakai helm Pak Azam? Oh, karena peraturan Bu. Kalau Bu Erna apa Bu Erna? Oh, karena peraturan yang harus ditaati. Kalau Bu Nathan kenapa? Benar. Kenapa Bu Nathan? Biar cantik. Biar cantik. Oh ya, biar cantik. Kalau Pak Nanang apa Pak Nanang? Kenapa memakai helm? Biar menjual helmnya laku. Oh, biar penjual helmnya laku, ya. Kasihan sama penjual helmnya. Berarti rasa empati Pak Nanang itu sangat tinggi, ya. Kemudian, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Kenapa Bu Eni? Kenapa ada aturan dilarang merokok di sekolah ini? Mungkin untuk bukan jenjang kita, bukan SD, mungkin SMP atau SMA, ya. Kenapa Bu Eni kira-kira? Kok ada aturan tidak boleh merokok di sekolah? Oh ya, pelajar kok bisa rokokan gitu ya. Nah, aturan itu berarti nih, masuk ke aturan. Kalau Pak Azam, kenapa Pak Azam? Oh iya, saya jadi merasa Bu karena saya rokokan biasanya gitu ya. Tapi tidak dilihatkan oleh murid-murid seperti itu ya. Biar ini tidak menjadi contoh Bu, gitu ya. Makanya saya di sekolah juga tidak merokok seperti itu. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Menjaga kesehatan, kata Bu Erna. Kalau Bu Indah? Menjaga kesehatan. Kalau Bu Natun? Kenapa Bu Natun? Biar cantik gitu ya. Waduh, dilarang merokok biar cantik. Muridnya laki-laki gimana nanti sampai bulu mata ya Bu Natun. Bagaimana Bu Natun? Karena sekolah itu tempat untuk belajar. Oh iya betul. Sekolah itu untuk belajar bukan untuk merokok. Kalau Pak Nanang apa? Itu jawaban dari Pak Nanang juga kita dengar. Tata krama baik. Kalau menurut Pak Nanang itu tata kramanya harusnya tidak di sekolah lo. Harusnya ya tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian ini keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Nah, tadi kan sudah menjawab. Kalau pakai helm itu karena keselamatan, itu berarti keyakinan. Tapi kalau untuk peraturan, yo dicekal polisi Bu. Nah, itu berarti peraturan, ya. Berarti bukan keyakinan. Nah, kemudian kesehatan, alasan merokok tadi adalah untuk kesehatan. Kesehatan itu berarti apa? Keyakinan, masuk ke keyakinan, ya. Kemudian keyakinan itu apa sih Bu? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang pertanyaan kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan dibalik yang diberikan. Oh, nilai-nilai kebajikan yang diberikan tadi, dan apa nilai-nilai peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Bapak Ibu, untuk lebih mengetahui
Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama murid. Nah, sekarang kita masuk. Tadi sudah bisa dipahami nih Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Dan nanti bisa dipraktekkan ke peserta didiknya, ya. Nah, kemudian sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata manusia itu ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya. Kenapa sih kok kita itu belajar tentang kebutuhan dasar manusia? Mau kita itu pegang murid. Nah, ternyata murid itu juga manusia, Bapak Ibu, yang punya kebutuhan. Kita saja minta apa? Kebutuhannya dipenuhi, masa murid tidak? Ngoten nggih. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kita itu semuanya pengen bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Siapa sih yang tidak ingin disayang, ya? Pasti semuanya menginginkan rasa kasih sayang. Yang kedua adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus apa? Yang ingin, yang butuh untuk dipenuhi. Kalau ada yang hilang, kita merasa kurang apa? Sempurna, akhirnya cari sampai dapat, seperti itu. Yuk kita analisis kasus berikut. Nah, ada sebuah pernyataan. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa itu? Penguasaan. Kemudian mohon maaf karena slide-nya ternyata tumpuk-tumpuk. Oh, ini sudah Bapak Ibu. Tolong panang bantuannya. Ini sepertinya slide-nya moral aku tuh butuh mobil biar bisa jalan-jalan dengan teman-temanku. Kira-kira itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan. Saya tanggung dulu, ya. Jalannya itu bukan sendiri tapi bersama teman-teman, ya. Merasa diterima, berarti kasih sayang, begitu, ya. Terus yang ketiga ini naik mobil itu seru. Kira-kira apa? Kesenangan. Oke. Nah, betul sekali. Ternyata merasa bangga. Aku merasa bangga dan keren. Misalkan habis dibelikan ibunya baju baru. Waduh, aku kan ganteng, aku kan wahyu. Nah, itu adalah penguasaan, ya. Merasa bangga, merasa keren, seperti itu. Terus kemudian dia itu bisa jalan bareng sama teman-temannya. Nah, itu berarti kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian jalan-jalan tadi, ya. Yang terakhir tadi, sebentar, slide-nya tunggu apa tadi, ya? Oh, naik motor itu seru. Naik motor itu seru berarti tentang kesenangan, kebutuhan tentang kesenangan, seperti itu nih Bapak Ibu. Kalau misalkan ibu gurunya saya hari ini kok rapi, ya, saya hari ini kok ternyata disayangi sama anak-anak, ya, itu kira-kira kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Kemudian murid itu ternyata hari ini saya loh pengen sama ibu guru diceritani, kemudian diberikan dielus-elus misalkan rambutnya karena masih kelas 1 misalkan, ya. Nah, itu kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima, seperti itu, ya. Jadi kita harus paham Bapak Ibu, ketika anak-anak ini nangis, misalkan kan masih banyak, ya, kalau kelas rendah itu masih
masih suka nangis, masih suka rewel seperti itu, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena itu berarti dia membutuhkan sesuatu. Kita sebagai guru harus tahu apa kebutuhan yang belum dipenuhi, gitu ya, belum terpenuhi seperti itu. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer. Nah, di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Identitas yang gagal itu ada 2, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil itu ada 2, teman dan pemantau. Yang terakhir itu identitas berhasil sukses, kontrol diri ya. Kalau tadi yang teman dan pemantau itu kontrol dari luar. Kemudian manajer, ternyata yang kontrol diri itu ternyata manajer, Bapak Ibu ya. Nah kemudian identitas yang gagal, penghukum, guru itu berbuat menghadik, menunjuk, menyakiti dan menyindir-nyindirkan. Loh, kamu itu loh gini kok gak bisa? Terus sambil ditunjuk-tunjuk ya, itu sepatunya itu loh, kok gak hitam? Nah itu adalah sebagai penghukum. Kemudian ada lagi, kalau kamu tidak bisa melakukannya, awas ya. Nah itu berarti ancaman ya, itu adalah hukuman, penghukum. Kemudian hasilnya nanti anak-anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain dan berbohong seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Nah kita sebagai guru akan dianggap halah gurunya jahat gitu ya, berarti tidak berkualitas seperti itu. Okay? Kemudian murid akan berkata, Bano ya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kita akan dikenal sebagai guru yang pemarah Bapak Ibu ya. Kemudian dampaknya apa? Jadi akan mengulangi kesalahan yang sama, ya, sama lagi, tetap tak ulangi mana, ya, gitu. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Guru misalkan berceramah dan mengatakan, seharusnya loh kamu itu bisa begini, seharusnya kamu itu begitu. Kemudian ibu ini kecewa sama kamu. Nah, itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu itu seharusnya sudah tahu, ibu itu sudah lelah ngajari kok gak iso-iso, ya gak bisa-bisa waktu itu. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang tidak berkualitas, ya. Di dalam dunia berkualitas, tapi kan di luar, ya. Terus kemudian murid itu akan berkata, maafkan saya Bu, maaf Bu, gitu ya. Kemudian dampaknya apa? Merasa rendah diri. Jadi murid itu merasa tidak dihargai seperti itu. Kemudian identitas berhasil tadi teman. Misalkan guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa sih kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Misalkan begini, dianggap seperti teman. Ingat, kamu kemarin itu sudah dibantu ibu loh. Masa kamu gak bisa sih bantuin ibu? Nah, seperti itu. Kemudian apa hasilnya apa? Ketergantungan. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata begitu ya. Kemudian dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi kalau kita itu dianggap sebagai teman, ya, setara gitu oleh peserta didik kita, maka mereka itu nanti dampaknya akan lemah, tidak mandiri dan tergantung pada kita, ya. Kemudian ada pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi, hasilnya nanti. Kemudian murid akan meletakkan guru di dunia yang berkualitas. Kemudian muridnya akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya
tadi ya sudah saya jelaskan, sudah saya singgung ya. Anak bila sering diberi penghargaan tadi akan memiliki ketergantungan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru bisa mengatakan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti ini diajak mencari solusi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi murid kita. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, seperti itu. Kemudian dampaknya apa? Murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nah, sekarang tutup Bapak Ibu. Pernyataan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira siapa? Guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Guru lagi. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Guru lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu itu selalu paling terakhir, ya. Ini bukan guru tapi tadi ya ada pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, nanti coba Bapak Ibu ya, manajer, pemantau, tadinya. Nah, semuanya ya guru tapi sebagai apa gitu ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, itu kalimat orang yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu, berarti teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, pokok karya. Nah, itu namanya apa? Penghukum, ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Apa ini ya? Segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu, ya. Kemudian tahapan restitusi itu ada 3 tadi, ya. Menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu memiliki alasan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal seperti itu. Nah, menstabilkan identitas ini biasanya kalimatnya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak semua manusia itu sempurna, nah, seperti itu. Saya juga, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, wajar, ya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini kok. Nah, kemudian kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari solusi, ya. Misalkan temannya ada murid ini sedang mencopet. Nah, jangan langsung dimarahi atau dihukum, ya. Wes kamu nyontek, kamu itu suka mencontek. Ayo nulis bismillah sebanyak 1000 kata misalkan. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu, ya. Anak itu diajak dulu, ya, berbicara, kemudian distabilkan identitasnya.
kenapa berbuat salah itu wajar. Kira-kira kenapa kok berbuat seperti itu? Nah, kemudian validasi tindakan yang salah itu kalimatnya biasanya bagaimana? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan. Kenapa sih kok kamu melakukan ini? Misalkan ada murid yang terlambat. Kenapa tadi kok terlambat? Alasannya apa? Nah, ditanya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, kata-katanya bagaimana? Kita itu kan, kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama kemarin bahwa kalau ke sekolahan bagaimana nak? Tidak boleh terlambat Bu, harus disiplin. Nah, peraturannya tidak boleh terlambat, tapi keyakinan kelasnya apa anak-anak? Berarti harus disiplin Bu, datang tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Itu adalah menanyakan keyakinan kelas ya. Nah, di sini ada video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, bisa disimak ya Bapak Ibu ya. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Dia mau memeriksa PR-nya, tugasnya, silakan dikeluarkan. Kenapa Pak Tasya? Oh Pak, oh iya. Tasya, saya tahu kenapa dia kesini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mulainya tadi 10 jam setengah 9 kurang balik. Bapak Ibu, itu tadi adalah segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian
diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Dia. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa dipahami dan nantinya bisa kita implementasikan di kelas dan kepada murid kita semuanya. Untuk acara berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan dari rekan guru, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bu Dia. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kami berikan berapa kesempatan Bu Dia? Satu kesempatan saja mungkin kepada rekan sejawat untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Oke, Bu Ida. Silakan berdiri mohon Bu Ida, karena ini mic-nya. Oh, bisa ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mau tanya, tadi kan sudah melakukan segitiga restitusi ya Bu ya. Apakah dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu ada kendala-kendala, dan jika ada kendala, maka solusi Ibu itu bagaimana untuk menangani kendala-kendala yang ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pertanyaan dari Bu Ida kepada Bu Dia. Monggo silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Indah tadi tentang apakah di saat melakukan restitusi itu ada kendala seperti itu dan bagaimana solusinya. Baik, ada ya. Dalam melakukan restitusi itu pasti ada kendalanya. Kendalanya apa? Karena karakteristik siswa yang sangat beragam ini ya, Bapak Ibu, maka itu juga menjadi kendala untuk kita. Misalkan saat dipanggil, ayo kita kantor sebentar. Kenapa Bu? Kok saya diajak kantor? Ada yang enggan, ada yang langsung mau, ada yang bersemangat begitu ya. Namanya juga anak-anak ya, dengan berbagai karakter. Nah, solusinya kira-kira apa? Kita melakukan pendampingan atau pendekatan ya kepada anak-anak seperti itu, didekati dari hati, begitu Bu Indah ya. Seperti itu Bu, jawaban saya kurang lebihnya. Apakah bagaimana, bisa diterima Bu Indah? Bisa. Oke, baik, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Nah, saya kembalikan ke moderator ya. Oke, demikian sesi tanya jawab untuk pemaparan tentang budaya positif dari Bu Dia. Acara berikutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dia pada pagi hari ini nantinya bisa memberikan lingkungan yang kondusif dan positif bagi anak didik kita. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian acara diseminasi budaya positif oleh Bu Dianita Purnamsari pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir, jika ada kekurangan dalam kegiatan ini, saya selaku moderator dan Bu Dia selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adi Sofan, SPD, Kepala SDN 1 Kalitengah. Setelah mendengar, kemudian menyaksikan dan mengikuti pelaksanaan diseminasi oleh Bu Dianita, saya cukup berbangga diri karena mempunyai sosok guru yang sangat antusias untuk mengikuti semua kegiatan di Guru Penggerak. Harapan kami mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan selama diseminasi itu bisa membawa manfaat kepada Bapak dan Ibu guru yang lain, mengingat materi yang disampaikan adalah materi yang sebagian besar guru belum memahami.
Sehingga dengan materi disiplin positif itu, saya berharap guru-guru juga memiliki pengetahuan yang sama untuk bisa memberikan yang terbaik kepada siswa-siswa kami di SDN 1 Kalitengah. Endingnya adalah bagaimana kemudian desiminasi itu membawa dampak yang lebih baik kepada siswa kami, terutama dalam karakter mereka keseharian yang utamanya dalam jangka yang panjang. Saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bu Diah Nita ini senantiasa sukses, diberikan kesehatan dan juga memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan ilmu yang sudah ditimba selama pelaksanaan pembelajaran ataupun diklat lokakarya di calon guru penggerak angkatan 10. Sukses selalu untuk Bu Diah dan mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Erna Widyastuti, rekan sejawat dari Bu Diah Nita. Diseminasi yang dilakukan Bu Diah sangat memberikan manfaat bagi kami untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengimplementasikan dan meningkatkan budaya positif sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan nyaman bagi siswa. Untuk Bu Diah tetap semangat mengikuti pendidikan guru penggerak.